Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan share tutorial, yaitu bagaimana cara atau belajar dasar-dasar Microsoft PowerPoint sampai kita bisa membuat satu project kan untuk file PowerPoint ya. Mungkin untuk presentasi dan lain sebagainya. Nanti kita mulai belajar dari memasukkan gambar, kemudian kita belajar membuat bentuk, transisi, kemudian transisi, animasi, slideshow, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman sesudah menonton video di channel ini, insya Allah teman-teman sudah bisa membuat file atau membuat suatu file ya, suatu presentasi sendiri, bisa untuk mengoperasikan PowerPoint sampai jadi gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman. Saya harap teman-teman sudah membuka aplikasi PowerPoint-nya. Untuk tampilan awal seperti ini teman-teman. Hanya ada satu slide ya, seperti ini. Kemudian di sini ada dua kotak. Di sini untuk judul biasanya yang lebih besar ini. Kemudian di sini bawahnya ini isi. Nah, kemudian untuk menambahkan slide, teman-teman bisa ke menu Home atau New Slide di sini, atau klik kanan, pilih New Slide. Nah, kemudian untuk bentuk-bentukannya ini, teman-teman juga bisa edit dengan cara klik kanan lagi, pilih yang namanya layout, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali tema-tema yang bisa teman-teman gunakan sesuai kebutuhan. Ada title slide, bentukannya nanti seperti ini. Kalau teman-teman cuma butuh yang seperti ini atau pilih yang blank, teman-teman bisa pilih contoh yang seperti ini. Nah, seperti itu layoutnya. Langsung saja kita ke pertama. Kita bisa judul, kita bisa naikkan ke atas. Kita bisa tulis. Kemudian untuk background, teman-teman bisa rubah dengan cara klik kanan, pilih format background. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa apa saja yang digunakan untuk background, mulai dari solid file, gradient file, pattern, atau ingin gambar yang lain. Kalau untuk warna, teman-teman bisa pilih di sini, contoh ya, pilih, nah seperti itu. Dia bisa memilih satu ya teman-teman, enggak untuk slide selanjutnya dia tidak bisa kita atur, yaitu bisa apply to all atau cukup slide ini saja. Kalau ingin semua tinggal pilih apply to all, kalau enggak ya apply to all-nya tadi tidak usah di checklist seperti itu. Nah, itu untuk menambahkan background. Sebenarnya kalau di dalam PowerPoint teman-teman juga bisa gunakan desain yang sudah ada ya, yaitu di samping insert teman-teman klik desain, kemudian di sini banyak sekali desain yang sudah disediakan oleh Microsoft. Teman-teman bisa coba-coba dengan cara mensorot per temanya seperti ini, atau kita tidak kasih background dulu ya teman-teman. Kita pilih kosong berarti, tik, close. Baru kita pilih untuk desainnya. Kalau dirasa teman-teman cukup sesuai dengan apa yang teman-teman ingin buat, teman-teman bisa pilih seperti ini. Nah, dia membacanya semua slide. Jadi kalau kita tambahkan slide lagi, dia akan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman boleh pakai desain ini, atau teman-teman ingin desain sendiri mungkin. Ya, dengan cara ganti background sendiri, format background, kemudian teman-teman pilih picture, gambar. Kemudian teman-teman pilih file, insert from file. Kemudian cari gambarnya, pilih, kemudian pilih insert. Nah, seperti itu. Bisa close. Nah, contoh di sini menu utamanya ya, teman-teman. Untuk ini, teman-teman bisa rubah biar lebih cantik di bagian home.
Kalau di bagian home ini sama dengan kayak di Microsoft Word ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih di insert word art, mungkin biar lebih cantik seperti ini. Yang ini bisa teman-teman hapus, dinaikkan, ini dihapus, ini kita naikkan ke atas. Nah, seperti itu presentasi saya. Kemudian di sini bisa kita tambahkan bentuk subs, masuknya ke menu insert, kemudian pilih subs. Silahkan teman-teman pilih bentukan yang ingin teman-teman masukkan. Contoh di sini ya. Yang pertama, kemudian yang kedua sama juga. Atau kalau bentuknya sama, tinggal teman-teman pilih, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Nah, agar tidak menggambar ulang. Dan kalau untuk menambahkan tulisan di sini, tinggal klik kanan, pilih Edit Text. Contoh di sini identitas. Contoh saja teman-teman. Di sini bisa edit text materi. Nah, seperti itu. Ini bisa teman-teman rubah di bagian format. Kalau untuk desain saya tidak jelaskan semua ya. Nanti teman-teman nanti coba-coba aja. Kalau dirasa cukup, cocok ya, bisa teman-teman pakai. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar yang namanya link ya. Kita bisa tambahkan satu slide lagi. Slide. Dan di sini kita bisa ganti background lagi. Kita kasih background ini aja. Plus kita bisa namai identitas. Kemudian untuk memasukkan gambar pilih insert, kemudian pilih picture, kemudian pilih gambar pendukung. Abaikan untuk gambarnya ya teman-teman. Contoh ini nama mungkin. Kemudian untuk memasukkan nama, teman-teman bisa pilih text box, pilih insert, kemudian pilih text box. Nah, ini. Nah, seperti itu, tinggal teman-teman lakukan pengetikan. Contoh nama, ini tinggal teman-teman lebarkan saja. Nah, seperti itu. Nama contoh ya. Nama Bambang. Kalau kurang lebar, teman-teman lebarkan lagi. Ini bisa teman-teman geser. Bambang. Kemudian tempat tanggal lahir. Mungkin Bandar Lampung 15 Mei 1999. Dan sebagainya, mungkin ya umur ya, sebagai contoh, nggak semua ya, biar mempersingkat waktu. Contoh seperti ini. Kemudian yang kedua tadi materi lah ya, contoh materi. Kita tinggal materi, mungkin teman-teman bisa lakukan perubahan layout, pilih yang seperti ini ya. Nah, jadi ada judul, kemudian ada isinya. Contoh kita kopas dari internet mungkin ya. Contoh aja ini. Paste. Berubah huruf sama di sini. Mungkin pilih hitam. Besarnya pilih di sini. Teman-teman naikkan, bisa teman-teman perbesar. Ya, seperti itu. Ini bisa teman-teman giniin juga sama saja.
mungkin pilih yang rata kanan kiri, justify seperti itu. Untuk mengedit ini sama dengan yang pertama tadi. Kemudian kita belajar yang namanya hyperlink ya teman-teman. Teman-teman pilih bentuknya seperti ini, klik sampai terpilih, kemudian pilih insert dan pilih action atau hyperlink juga sama. Kita belajar yang hyperlink pertama. Hyperlink ini bisa teman-teman lakukan ngelink ya. Maksudnya begitu kita klik dia menujunya kemana gitu. Bisa kita addreskan ke internet dengan cara www, mungkin Facebook contoh ya mungkin, atau teman-teman ingin ngelinknya di slide yang lain bisa. Contoh berarti teman-teman pilih yang place in this document, kemudian nah di sini teman-teman pilih dia mau ngelink kemana nih identitas nih, berarti milih ke slide kedua dan klik OK. Untuk yang materi kita kasih background juga ya biar cakep. Ini gradient juga teman-teman bisa pilih nih bebas. Contoh ini. Kemudian di sini tadi yang materi berarti ngelink di, kita pilih yang action sekarang. Sama hyperlink tuh dia menuju ke mana? Slide ke free slide, last set. Ini agak dia kurang mengidentifikasi ya teman-teman. Next slide ya, bukan. Nah, saya sih biasanya lebih enakan yang pakai hyperlink ini, kemudian mau kemana ya ke materi ini, kemudian klik OK. Cara merunningnya kita tinggal pilih F5 biasanya. Untuk kembali escape di keyboard ya teman-teman, ESC F5 ESC, atau di sini teman-teman slideshow sama saja. Nah, kemudian kita klik identitas, dia masuk ke identitas. Kemudian untuk kembali klik saja samping gini, maaf, atau tanda panah kanan kiri di keyboard. Kemudian materi, kalau kita klik materi ya dia ke slide materi. Kemudian kalau teman-teman ingin lebih profesional di sini tambahin tombol back ya. Kalau kita klik back berarti dia kembali ke samping. Seperti itu. Intinya eh, apa? Dasarnya sudah saya berikan gitu ya teman-teman. Saya lihat durasi dulu ya. Oke, selanjutnya agar lebih cakep, lebih enak dilihat, yaitu kita tambahkan yang namanya transisi. Untuk awal transisi ini perpindahan slide ya yang namanya transisi. Mau seperti apa? Contoh untuk transisi awal kita pilih yang doors mungkin. Kurang ya. Kita pilih yang ini mungkin. Nah, mungkin seperti itu ya contoh saja teman-teman. Kemudian dari slide 1 ke slide 2 kita mau transisi dia flash atau cover seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga kita pilih yang push. Nah, seperti itu. Itu untuk transisinya. Teman-teman bisa pilih. Ada banyak sekali ini, teman-teman bisa coba semuanya. Kemudian kita running dulu F5. Nah, seperti itu. Kalau kita klik next, selanjutnya seperti itu. Transisi adalah perpindahan, animasi perpindahannya. Kemudian di sini ada animasi selanjutnya. Kita bisa identitas ini contoh ya. Kita kasih animasi. Di sini banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa pilih tanda more. Nah, seperti ini. Ini ada interest, ada emphasis, ada exit. Ini muncul emphasis itu, nah exit keluar. Emphasis saya agak lupa. Intinya teman-teman coba ya. Di sini bisa pilih more interest fact, jadi cuma untuk pemunculan saja. Bisa pilih seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat nanti munculnya seperti itu. Klik saja. Seperti ini.
Kalau sudah cukup, klik OK. Dan yang ini kita tambahkan juga play in mungkin ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian ini teman-teman bisa rubah juga timingnya. Startnya on click atau with previous atau after previous. On click berarti dia akan animasinya akan berjalan ketika kita diklik. With previous animasinya akan berjalan ketika slide-nya ditampilkan. Ya, bareng gitu ya. Atau after setelah. Kita pilih with. Jadi begitu ini running ya dia ikut. Contoh ya, kita F5. Nah, ini with previous. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian, apa lagi ya? Untuk menu-menu yang di sini, home, desain, ya desain untuk bagian desain, transisi untuk bagian transisi, animasi untuk bagian animasi, slideshow, kemudian ada review, view, developer, storyboarding, format. Format ini untuk mengedit bagian bentuk yang sudah kita buat tadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Mungkin akan saya kasih tutorial part 2 juga. Pantengin aja channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Ini saya rasa sudah cukup untuk modal dasar untuk teman-teman membuat suatu PowerPoint yang elegan, yang efektif, yang profesional. Oke, dari saya cukup. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.